Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriyanti, Ketua Pokja 3 PKK Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Pokja 3 mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Adapun kegiatan dari program Pokja 3 salah satunya di bidang pangan, yaitu memanfaatkan lahan pekarangan dengan hatinya PKK, di mana setiap rumah sudah memanfaatkan pekarangan sebagai lingkungan hatinya PKK. Dengan adanya lumbung hidup, warung hidup, apotik hidup, perikanan, peternakan, sebagai gerakan penerapan lingkungan hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Pokja 3 PKK mengelola program pangan, sandang, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. Berperan dalam membantu dan memantapkan program gerakan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman dalam hatinya PKK. RW 14 adalah salah satu wilayah di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi yang menerapkan hatinya PKK secara terpadu. Sudah lebih dari 80% rumah di sini memanfaatkan pekarangan untuk hatinya PKK dengan warung hidup, lumbung hidup, apotik hidup, peternakan, dan perikanan. RW 14 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, memiliki 5 unit kegiatan yang bergerak di bawah naungan Pokja 3 PKK sebagai suatu giat yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan hatinya PKK. Di antaranya, kelompok wanita tani, kelompok pembudidaya ikan, kelompok budidaya maggot, bank sampah, serta komunitas sahabat sampah. Kelompok wanita tani berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan melalui pertanian. Pada awalnya, kami merasa kesulitan sebab minimnya lahan yang tersedia di wilayah perkotaan dengan penduduk yang padat. Sehingga, di wilayah RW 14, sistem hidroponik kami terapkan sebagai solusi. Melalui hidroponik, kami sudah menanam berbagai macam varietas warung hidup, seperti bayam, kangkung, pagoda, dan masih banyak lagi. Karena memiliki kesibukan yang beragam, dalam penjualan sayur yang tersedia di sini, kami berinovasi dengan warung kejujuran. Meski menerapkan sistem hidroponik, sistem pertanian secara konvensional tidak lantas kami tinggalkan. Kami menanam berbagai macam apotik hidup atau yang akrab dikenal dengan toga, tanaman obat keluarga. Di RW 14, ada lebih dari 90 jenis tanaman toga yang tersedia dengan berbagai macam khasiat untuk kesehatan. Tak hanya bercocok tanam, kami juga memproduksi produk turunan dengan memanfaatkan tanaman hasil pertanian di RW 14. Di antaranya, minku, yaitu jus mint, kunamon, minuman kunyit dan lemon, bolu bayam Brazil, keripik bawang dengan seledri, serta pizza pagoda. Di sini, kami juga menyediakan bibit tanaman toga dan bibit sayur yang siap dijual. Sebelum lanjut berkeliling, kita main dulu ke rumah sehat yuk. Rumah sehat adalah rumah yang memungkinkan penghuninya untuk mengembangkan dan membina fisik, mental, serta kehidupan sosial. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 kriteria rumah sehat. Yang pertama, bahan bangunan yang digunakan tidak berbahaya. Yang kedua, komponen dan penataan ruang di rumah apik. Yang ketiga, pencahayaan alaminya maksimal. Yang keempat, kualitas udara bagus atau bersih. Yang kelima, memiliki ventilasi yang cukup. Yang keenam, tidak ada binatang penular penyakit. Yang ketujuh, air bersih. Yang kedelapan, tersedia sarana penyimpanan makanan yang baik. Yang kesembilan, limbah tidak mencemari sumber air dan dikelola agar tidak berbau. Yang kesepuluh, kepadatan hunian ruang tidurnya cukup. Pokja 3 diharapkan mampu memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga,
serta memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sehat sebagai tempat tumbuh kembang keluarga harmonis. Rumahku, istanaku. Unit kegiatan berikutnya adalah kelompok pembudidaya ikan yang berfokus pada pemenuhan gizi dan pangan melalui perikanan. Di RW 14, kami membudidayakan ikan lele dengan menerapkan sistem aquaponik atau budik damber. Selain itu, kami juga menjual bibit ikan lele dan produk turunan hasil budidaya berupa makanan, yaitu lele gugurih. Pada kelompok budidaya maggot, kami membudidayakan maggot mulai dari telur hingga bertelur lagi. Budidaya maggot memanfaatkan sampah organik berupa sisa dapur, yaitu sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Maggot di RW 14 akan diolah menjadi pakan ikan atau ayam, serta menghasilkan produk turunan berupa pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Hasil budidaya maggot tersebut akan dijual sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga. Baik kelompok wanita tani, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok budidaya maggot di RW 14 merupakan binaan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi yang langsung dibina oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Bekasi Utara. Setiap aktivitas tentu menghasilkan residu berupa sampah. Disinilah peran bank sampah dibutuhkan untuk mampu mengurangi sampah berakhir di TPA dan TPST, serta mampu mendatangkan income untuk para nasabahnya. Kami memiliki program bernama Home Pipa, yaitu pilah sampah dari rumah. Sampah yang telah dipilah sesuai jenisnya akan ditimbang di bank sampah 1 kali dalam setiap bulannya. Melalui transaksi tersebut, nasabah bank sampah juga dapat menabung emas dalam program inovasi kami yang bekerja sama dengan PT Pegadaian, yaitu Bung Palomas. Menabung sampah dapat logam emas. Kami juga bekerja sama dengan Danone dalam program Bijak Berplastik bersama Grab Aqua, yang melibatkan masyarakat sekitar untuk turut serta berkomitmen menjaga lingkungan. Bank Sampah RW 14 sendiri tergabung dalam ASOPSI atau Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia. Unit kegiatan selanjutnya adalah Sahabat Sampah, yaitu sebuah komunitas di RW 14 yang berfokus pada pengelolaan sampah di masyarakat. RW 14 sendiri merupakan wilayah kampung wisata edukasi. Di sini, kami memiliki bermacam program inovasi, antara lain Gelis Jelita, gerakan peduli sampah dan jelantah di sekitar kita. Gerakan ini berbasis kemasyarakatan seperti rumah ibadah, lingkungan kelurahan, dan lain-lain. Ada juga Klasik, kelola jelantah dan sampah oleh siswa kreatif. Klasik berfokus pada lingkungan sekolah. Melalui program ini, OSIS dapat melakukan transaksi jelantah dan sampah di bank sampah. Nantinya, dana yang didapat dari hasil penjualan akan dipergunakan sebagai dana usaha untuk mendukung acara sekolah yang diadakan. Dalam mengelola sampah organik, di Sahabat Sampah ada Poklizim, kelompok peduli ekoenzim. Selain itu, sampah organik juga dapat diolah menjadi kompos serta dimasukkan ke dalam loseda atau biopori. Sampah anorganik yang tidak laku dijual di bank sampah akan diolah oleh Sahabat Craft menjadi kerajinan-kerajinan berbahan daur ulang yang memiliki nilai estetika sehingga dapat menambah nilai jualnya. Tak hanya kerajinan, kami juga memproduksi kostum daur ulang yang biasanya diperkenalkan melalui festival atau event yang tersedia di beberapa daerah. Parade kostum dari Sahabat Sampah dengan kostum terpanjang malam, betul, 22 meter. Seluruh kegiatan yang ada di RW 14 didukung oleh program Pokgiling atau kelompok giat lingkungan yang ada di wilayah RW 14. Kita sudahi dulu ya jalan-jalan hari ini. Hatur nuhun sudah menyaksikan. Sampai jumpa.